Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodemo Sultan Kolgo dengan NIM S1S12408. Nah, saya adalah mahasiswa dari Universitas Halu Oleo, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. Nah, jadi teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang array. Nah, jadi teman-teman sekalian, array ini adalah salah satu konsep dasar yang wajib dikuasai oleh setiap programmer. Nah, baik pemula maupun yang sudah berpengalaman pula. Nah, dengan array, kita bisa menyimpan banyak data ke dalam satu variabel saja, sehingga penulisan program jadi lebih rapi, efisien, juga mudah untuk dikelola. Nah, konsep ini sangat penting. Mengapa? Karena hampir semua proses pengolahan data dalam pemrograman itu melibatkan kumpulan nilai dan juga array. Nah, maka dari itu cara array ini adalah cara termudah untuk menampungnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, dalam video ini kita juga akan bahas apa itu array, bagaimana cara membuatnya, serta bagaimana mengambil dan memodifikasi data di dalamnya. Nah, teman-teman juga akan melihat contoh-contoh langsung dalam bentuk sebuah kode yang akan saya praktikkan langsung. Sehingga teman-teman akan lebih mudah memahami bagaimana array bekerja pada program nyata. Tidak hanya itu juga, kita akan mengenal berbagai jenis array seperti array numerik, asosiatif, dan juga multidimensi yang masing-masing memiliki fungsi penting dalam menyelesaikan berbagai kebutuhan. Nah, harapannya setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman dapat memahami konsep array dan jelas dan juga bisa langsung gunakan dalam project atau juga tugas teman-teman sekalian. Nah, materi ini juga kan menjadi dasar yang sangat kuat sebelum teman-teman masuk ke topik manipulasi data yang lebih kompleks. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung mempraktekkan caranya. Nah, sebelum itu jangan lupa teman-teman, seperti biasa kita buka dulu exam, kita nyalakan. Nah, di sini kita nyalakan PC-nya dan juga MySQL-nya. Nah, let's Nah, oke. Tadi sempat merah ya, teman-teman. Jadi pastikan untuk MySQL dan Apache-nya itu menjadi hijau. Dan sampai kayak tadi. Nah, ini sudah kita pastikan sudah hijau. Nah, sekarang kita bisa buka webnya terlebih dahulu. Dan juga kita buka VS Code-nya. Ini kita pakai saja contoh codingan yang sudah pernah kita pakai untuk template-nya. Sorry. Kita hapus. Nah, kemudian teman-teman kita cek dulu di ketik localhost yang sudah ada. Nah, jadi ini masih kosong ya, teman-teman. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke prakteknya. Nah, di sini yang pertama kali kita akan bahas yaitu array. Nah, jadi teman-teman sekalian, array ini adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Nah, jadi dalam satu variabel itu dia menyimpan berbagai data. Misalnya teman-teman ingin mengisi nama-nama mobil, angka, nama-nama buah, dan juga lainnya. Jadi dia ya dalam satu variabel itu bisa menyimpan berbagai variabel. Sekarang kita mulai ya. Jangan lupa di sini kita ketik dulu terus ditutup dengan kita mulai dulu teman-teman dari kita buat ketik. Nah, seperti ini teman-teman. Kita Ctrl S.
lihat. Belum ya. Kita tambahkan lagi satu variabel. Nah, jadi gini teman-teman. Kita bahas dulu codingan tadi sempat ada error, sorry. Nah, jadi dollar cars ini sama dengan array. Nah, dia itu bermaksud untuk membuat array yang berisi 3 mobil. Nah, kemudian dengan kita memanggil echo count dollar cars, nah itu fungsinya untuk menampilkan jumlah elemen dalam array tersebut. Nah, karena di sini kita dalam array itu terdapat 3, nah maka hasil outputnya yang diberikan adalah juga 3, seperti itu teman-teman. Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke PHP index array. Nah, jadi untuk PHP index array ini dia adalah sebuah array yang key-nya itu berupa angka yang dimulai dari 0. Nah, jadi kita langsung saja ke praktek codingnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, tadi kan sudah dijelaskan. Nah, index array ini dia array yang key-nya itu berupa angka yang dimulai dari 0. Nah, di sini teman-teman bisa melihat hasil outputnya. Nah, jadi dari segi penjelasan, nah kita akan membuat array dengan indeks yaitu 0, 1, dan juga 2, yaitu dimana mulai dari Volvo, BMW, dan juga Toyota. Nah, jadi kita mulainya dari 0, 1,
dan 2. Nah, maka kita di sini juga kita menggunakan var dump yang dimana kita gunakan untuk melihat isi array lengkap dengan tipe datanya sekaligus. Nah, di sini ada Volvo juga string. Stringnya sini kan ada 5 huruf, maka dia stringnya 5. Kemudian juga di sini ada BMW atau BMW, yaitu dengan tipe string dengan 3 digit, ada 3. Lalu di sini untuk Toyota juga kita masukkan string seperti itu, teman-teman. Nah, lalu untuk indeks ini ada yang namanya access index array. Nah, contohnya itu kayak gini. Tapi saya jelaskan dulu sedikit. Kalau access index array ini yaitu sebuah akses elemen array yang menggunakan indeks angka. Kalau tadi kan string. Nah, sekarang kita coba pakai access index array untuk akses elemen array yang menggunakan indeks angka. Coba kita tes. Nah, sekarang kita bahas dulu, teman-teman. Nah, jadi dia output yang dihasilkan tadi cuma Volvo saja. Nah, jadi untuk penjelasannya di sini, nah kita akan mengambil elemen indeks ke 0 yaitu Volvo. Nah, maksudnya gimana, teman-teman? Nah, di sini kan kita gunakan echo $cars dalam kurung 0. Kalau tadi kan sebelumnya kita lihat di bagian index array, kan kita pakai variabel var dump $cars. Nah, dia itu indeksnya kan 0, 1, 2. Nah, yang dimana 0 itu adalah Volvo, kemudian 1 itu BMW, dan juga 2 itu Toyota. Nah, karena di sini kita gunakannya access index array. Nah, misalnya sini kita ganti, ini kan 0. 0 kan tadi dia Volvo. Nah, kalau di sini kita ubah jadi 1. Nah, maka dia jadinya BMW. Kalau misalnya dia 2, maka dia hasilnya Toyota, seperti itu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa saja ganti-ganti di sini, teman-teman. Ingat karena dia mulai dari 0, bukan 1, dia hitungnya dari kan Volvo 1, BMW Volvo itu 0, BMW itu 1, Toyota itu 2, seperti itu, teman-teman. Nah, jadi itu tadi akses index array yang dimana dia itu mengambil indeks ke 0 atau angka yang diinputkan pada bagian sini. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya change value, yaitu untuk mengubah nilai elemen dari sebuah array. Nah, contohnya gimana, teman-teman? Nah, kita buat dulu codingan. Nah, jadi teman-teman sekalian, hasil outputnya seperti ini.
Nah, jadi dari segi pengertian change value itu untuk mengubah nilai elemen dari arraynya itu sendiri. Nah, contohnya kayak tadi. Nah, misalkan di sini outputnya kan tadi Volvo, di sini harusnya BMW, dan di sini harusnya Toyota. Ini sudah benar ya, Toyota dan juga Volvo. Tapi di bagian Ford sini dia berbeda. Harusnya tadi kan kita outputnya itu adalah BMW. Tetapi pada bagian change value ini, nah di sini kan tadi kita sudah jelaskan kalau di sini Volvo itu adalah 0, BMW itu 1, dan Toyota itu 2. Nah, untuk bagian sini dolar per 1. Nah, dolar per 1 berarti dia BMW. Nah, maka di sini diubah jadi Ford. Nah, kalau misalnya di sini maka nanti outputnya dia akan berubah seperti ini, teman-teman. Volvo, Ford, dan juga Toyota. Nah, kalau misalnya di sini kita ubah misalnya apa ya? Misalnya Lamborghini. Nah, output yang dihasilkan adalah seperti ini, Volvo dan juga Lamborghini, juga Toyota. Seperti itu, teman-teman. Jadi kuncinya itu ada di sini. Ada pada bagian ini. Saat sini teman-teman ubah jadi ini kan tadi 1, misalnya sih BMW. Misalnya ubah ganti 0. Nah, hasilnya kayak gini. Di sini tadi kan harusnya Volvo. Sini jadinya Lamborghini, sini kembali jadi BMW, dan juga sini Toyota. Kalau misalnya di sini kita ubah menjadi 2, terus ini kita ganti misalnya Ferrari. Maka hasilnya tuh kayak gini, teman-teman. Volvo, BMW, dan juga Ferrari. Jadi ingat kembali kuncinya itu ada di sini, teman-teman. Teman-teman tinggal ubah-ubah aja. Nah, selanjutnya di index array itu ada yang namanya loop, through, and index array. Nah, maksudnya apa, teman? Nah, yaitu kita melakukan sebuah perulangan untuk menampilkan semua isi arraynya. Jadi kita coding lagi, kita ulang ya. Nah, jadi hasil codingan tadi, teman-teman, outputnya yang dihasilkan adalah seperti ini, yaitu ada berurutan, yaitu Volvo, BMW, dan juga Toyota. Nah, jadi seperti yang namanya itu melakukan perulangan, yaitu loop. Nah, maka kita melakukan perulangan untuk menampilkan semua isi array-nya. Nah, jadi penjelasannya di sini kita akan menggunakan for each. Nah, for each ini fungsinya untuk menampilkan tiap elemen array satu persatu. Nah, seperti itu, teman-teman. Itu untuk loop, through, and index array. Nah, selanjutnya kita bahas juga tentang tadi kan yang ini codingannya dia fungsinya untuk kita tampilkan misal dari Volvo, BMW, dan juga Toyota. Jadi berurutan. Nah, ini dia disebut perulangan. Nah, seperti itu, teman. Nah, sini kita gunakan for each-nya untuk menampilkan setiap elemen array satu persatu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang PHP Associative Array. Nah, jadi teman-teman sekalian perlu ketahui bahwa Associative Array ini yaitu menggunakan key berbentuk teks. Nah, jadi
dia itu bentuknya teks, bukan berupa angka. Nah, contohnya gimana? Nah, jadi kita langsung tes coding saja lagi. Nah, jadi outputnya seperti ini teman-teman, yaitu dimana kan arraynya itu ada 3. Nah, di sini ya untuk brand dia kan string, dia itu Ford itu adalah string. Kemudian untuk Mustangnya itu dia kan juga termasuk string dan dia tergolong model. Dan juga di sini untuk tahunnya itu 1964, yaitu dia menggunakan tipe data itu integer. Nah, jadi fungsi dari PHP Associative Array ini itu untuk kita menggunakan sebuah key yang berbentuk teks. Tapi nah, jadi key-nya itu berbentuk teks, bukan angka. Kayak tadi kan misalnya kayak yang codingan sebelumnya tuh. Misalnya tadi itu outputnya kan di Volvo itu dia 0 ya. Volvo itu 0, kemudian di MW itu 1, dan juga apa itu satunya, Toyota itu 2. Nah, di sini kan kalau tapi di PHP Associative Array ini kita sebaliknya teman-teman. Nah, kita menggunakan teks. Nah, jadi nanti hasilnya itu teks seperti ini teman-teman, kayak ini tadi kita. Nah, jadi misalnya ini kan kita ganti ini contoh ya, ini 0. Ini contoh aja ya, contoh saja. 0, 1, 2. Nah, kalian teman-teman. Jadi tadi kan angka. Nah, sekarang kita pakainya berupa teks gitu. Itu contohnya teman-teman. Nah, jadi di sini kan ada brandnya itu Ford, modelnya itu Mustang, year-nya itu 1964 kayak gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ganti sepertinya bisa sih. Ya seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada yang namanya Access Associative Array. Nah, jadi untuk Access Associative Array ini, nah kita mengambil nilai berdasarkan nama key-nya. Nah, jadi kita langsung praktekkan saja teman-teman. Jadi langsung sorry teman-teman langsung lihat aja. Ini kan $k dengan array. Sorry maafkan.
Nah, seperti ini teman-teman. Outputnya itu kan dia cuma menghasilkan Mustang saja. Nah, jadi kalau kita lihat tadi kembali ke codingnya kan seperti ini. Nah, misal di sini kan kita akan menampilkan nilai key yaitu model. Nah, nilai key-nya itu kan model. Nah, dalam model dia itu isinya adalah Mustang. Nah, maka ketika di apa ya? Di run, maka yang keluar adalah Mustang. Karena mengapa? Nah, di sini kan kita akan menampilkan key. Nah, key-nya itu adalah model. Nah, maka dari itu yang tampil adalah Mustang karena isi dari model ini adalah Mustang. Nah, kalau misalnya kita ganti ini dengan brand, nah maka dia hasilnya adalah Ford. Karena dalam Ford tadi, dalam brand tadi, dia itu isinya adalah Ford. Kalau misalnya kita ganti dengan year, maka dia akan menunjukkan 1964 seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya yang kita pakai apa ya? Kita pakai Vardam coba. Dendeng. Nah, intinya seperti tadi teman-teman. Itu tadi akses asosiatif array ya. Jadi pada dasarnya akses asosiatif array ini untuk mengambil nilai misalkan nama key-nya. Jadi nilai jadi key-nya itu kan misalnya ini year. Nah, isinya itu 1964, maka dia akan hasilkan yang kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa ya praktek yang namanya change value. Nah, jadi contohnya itu kayak gini teman-teman. Jadi kita kan mau mengubah key-nya. So, sini $car sama dengan array. Misalnya dalam kurung, misalnya sini ada brand. Sorry. Nah, jadi seperti ini outputnya teman-teman. Di sini ada array karena arraynya 3, karena isinya ada 3 maka arraynya 3. Kemudian untuk key brand, nah dia itu adalah Ford. Ford itu adalah string. Kemudian untuk key model itu ada Mustang dengan string 7. Lalu year itu sini adalah 2024. Nah, di sini teman-teman membedakan yaitu pada bagian tahunnya. Karena tadi di bagian coding, nah bagian coding tadi yang ini untuk bagian year kita ubah menjadi 2024. Padahal di sini tadi 1964. Kalau misalnya tidak ada ini, coba kita hapus ya.
outputnya. Nah, maka dia outputnya ini 1964 teman-teman. Jadi itu tadi fungsi dari change value. Nah, kalau teman-teman ingin mengubah soal kayak gini, nah, misalnya ini kan dolar k year, so di sini kita ubah brand ini kita kasih, soalnya brandnya itu apa ya, misalnya tadi brandnya ya, ini random aja ya, saya nggak tahu tentang mobil. Nah, maka yang berubah adalah bagian ini teman-teman, di bagian brand, karena di brandnya tadi yang kita ubah. Nah, contohnya kalau misalnya kita ubah di bagian model, ya kita ganti model kayak yang Toyota, misalnya kita ganti apa ya, misalnya apa ya, nah, Kalia misalnya Kalia. Nah, maka bagian tadi, bagian model dia akan berubah menjadi Kalia, begitu juga dengan sebaliknya. Nah, tadi kan di sini year, sini bebas teman-teman mau ketik apa. Nah, tapi ingat ya teman-teman, kalau untuk misalnya angka dia langsung nggak usah pakai tanda kutip, tapi kalau misalnya dia itu kayak berupa string, teman-teman harus pakai tanda koma, tanda petik 2, sehingga kita ubah jadi 2006. Maka ini kan 1964, kalau kita ubah maka dia jadi 2006, seperti itu teman-teman. Itu yang namanya change value. Jadi kita mengubah nilai berdasarkan key-nya. Key-nya itu apa ya? Key-nya itu yang mana teman-teman? Key-nya itu yang seperti ini, brand, ada model, year. Jadi intinya teman-teman lihat saja, ada kan ini ada sama dengan kemudian besar, itu dia gitu teman-teman, membedakan. Jadi kayak tadi misalnya kayak key-nya itu year diganti dari 1964, terus kita ganti jadi di sini 2006, maka output yang dikeluarkan adalah seperti tadi, itu sini 2006 kayak gitu. Nah, kemudian apa lagi teman-teman? Nah, selanjutnya adalah PHP create array. Nah, jadi teman-teman sekalian perlu ketahui bahwa PHP create array ini yaitu cara membuat array dengan berbagai format. Nah, jadi kita langsung saja ke praktek codingnya. Jadi teman-teman bisa ketik $cars dengan array. Di dalamnya itu kita gunakan tadi yang pertama, misalnya ada Volvo, habis Volvo itu ada apa ya tadi, BMW, kemudian ada juga Toyota. Terus ada kita buat $cars sama dengan
Nah, jadi di sini teman-teman saya cuma kasih contoh saja ya. Jadi untuk penulisan dari sebuah array itu ada berbagai macam. Nah, yang pertama itu kayak yang biasa tadi kita gunakan teman-teman. Itu yang ini. Coba supaya kita lihat outputnya. Kita kayak gini aja. Terus echo. Jadi intinya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya tadi kita mau ambil sesuatu, nah jadi tampilnya itu kayak gini. Misalnya tuh teman-teman ingin tulis dia menyamping kayak gini. Nah, dia bisa juga nanti outputnya dia akan ke samping. Nah, sama juga dengan halnya ini. Jadi yang penting ya. Jadi untuk tampilan-tampilan yang teman-teman gunakan itu seperti ini ya. Bisa yang kayak gini, gini juga bisa, ini juga, dan juga ini. Itu teman-teman. Itu adalah PHP create array. Nah, jadi untuk array itu bisa pakai yang buka kurung kayak gini. Ini apa ya namanya? Saya lupa juga. Teman-teman juga bisa pakai yang kotak seperti ini. Nah, jadi bisa ditulisnya itu seperti multiline. Boleh juga ada trailing komanya dan juga bisa menentukan key manual. Nah, selanjutnya kita bahas juga tentang PHP access array. Nah, gimana tuh Bang? Nah, jadi cara kayak gini. Kita langsung praktekkan saja ya. Sini ada dollar cars dengan array. Kita buka sana cd convo. Di sini BMW. Lalu di sini ada Toyota. Nah, habis itu ada yang namanya Eco. Kita simpan ke Eco dollar cars. Yang dua. Nah, sini kita pakai function teman-teman. Function my function. Misalnya I come from contoh ya teman-teman, contoh. Kemudian di sini ada dollar $ir dengan array. My function. Lalu disitu kita sorry.
uncharged error, undefined constant function. Di line 9. Apanya ya teman? Error. Outputnya keluar sih. Apanya ya error? Constant. Jadi teman-teman sekalian, untuk PHP access array ini dia yaitu untuk mengakses elemen array atau menjalankan fungsi di dalam array itu sendiri. Jadi misalnya di $cars tadi, $cars2 ini yaitu untuk menampilkan Toyota. Nah, kemudian r2 itu untuk mengeksekusi fungsi yang disimpan di array. Jadi gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas juga tentang loop, throw, dan associative array. Nah, jadi dia itu fungsinya untuk menampilkan key dan juga value satu persatu teman-teman. Contohnya kayak gini. Kita langsung praktekkan saja.
Nah, jadi teman-teman sekalian, nanti untuk output yang di akhirnya itu adalah seperti ini. Jadi kita akan menampilkan key dan juga value-nya secara satu persatu. Nah, jadi kan kalau sebelum-sebelumnya yang kita tampilkan itu cuma langsung hasil outputnya, misalnya kayak Ford, Mustang, 1964. Nah, tetapi di sini kita bisa menghasilkan juga key-nya. Nah, kalau kita lihat koordinatnya, misalnya di sini tadi brand, model, dan juga year. Ini kan semua disebut sebagai key. Nah, jadi untuk outputnya itu kita tampilkan semuanya untuk keseluruhannya seperti itu. Dan pada itu itulah fungsi dari $x dan juga $y-nya. Nah, kemudian di sini kita bahas lagi sorry. Selanjutnya kita masuk di bagian PHP update array. Nah, jadi yang pertama kita bahas itu update array items, yaitu kita akan mengubah isi array baik langsung maupun melalui loop. Nah, jadi kita langsung ke codingan saja. Nah, sini kan misalnya kita hapus. Sorry ya. Ini kita ulang aja. Sorry. Kita buka kembali VS Code-nya. Oke, kita lanjut ya. Sorry saya. Nah, jadi dari sini teman-teman, kita kan akan mengubah isi array baik langsung maupun melalui loop. Nah, jadi penjelasannya itu untuk cara pertama kan kita ubah salah satu elemen. Nah, setelah kita ubah satu elemen, maka cara kedua kita akan mengubah semua elemen menjadi Ford. Nah, seperti itu teman. Jadi di sini semuanya akan menjadi Ford. Padahal tadi sebelumnya ada Toyota, ada BMW. Nah, di sini kan ini cara pertama. Nah, kemudian kita ubah dalam keadaan sedang terjadi looping seperti itu, teman.
Nah, kemudian kita bahas juga tentang PHP add array item. Jadi sini kita akan menambahkan elemen baru ke array. Nah, contohnya tuh kayak gini. Misal di sini $void dengan array. Ini kita copy aja ya, biar cepat. Nah, jadi sini kan ini kita ubah jadi mobil. Sini misal kita ganti jadi
Nah, jadi gini teman-teman. Nah, PHP add array ini itu untuk menambahkan elemen baru ke sebuah array. Nah, jadi di sini teman-teman bisa gunakan ini sebagai tambah untuk satu item, juga tambah key baru untuk associative array. Lalu array push ini dia itu berfungsi untuk tambah beberapa item dan juga plus sama dengan ini, yaitu untuk menambah beberapa key value-nya teman-teman. Jadi itu yang teman-teman perlu ketahui. Nah, jadi selanjutnya kita langsung bahas aja nih tentang PHP, misalnya PHP delete. Nah, jadi untuk PHP delete array ini yaitu untuk menghapus elemen array dengan berbagai cara. Nah, contoh codingannya itu misalnya di sini kita tes ya. Misalnya array terus splice dollar cards satu sini onset Nah, jadi di sini teman-teman saya jelaskan. Nah, untuk PHP delete array ini yaitu untuk menghapus elemen array dan berbagai cara. Nah, jadi misalnya untuk array splice ini kan splice ini dia itu indeks dan juga jumlah. Nah, jadi dia akan hapus elemen dan juga mereshuffle. Nah, lalu ada di sini unset. Unset ini untuk hapus tanpa mereshuffle. Kalau tadi kan misalnya kita pakai array splice, dia akan hapus tanpa mereshuffle. Iya, dia akan menghapus elemen dan juga mereshuffle-nya. Tetapi dengan menggunakan unset, nah maka dia itu akan hapus tanpa mereshuffle. Lalu ada juga teman-teman bisa pakai yaitu array pop, di mana array pop ini yaitu untuk menghapus elemen terakhirnya saja teman-teman. Kemudian yang terakhir tuh ada array shift, itu untuk menghapus elemen pertama teman-teman. Nah, lalu ada yang namanya juga selanjutnya kita masuk ke PHP sorting array. Itu kita akan mengurutkan isi dari suatu array. Nah, jadi misalnya kita codingnya tuh kayak gini. Soalnya di sini kan ada sort. Ini kita pakai dollar.
Nah, jadi teman-teman, coba kita lihat, kita cek juga contoh untuk PHP sorting itu di W3 School. Nah, jadi coba kita cek, ketik W3 School, kita lihat contohnya teman-teman. Kita pilih PHP ya, kita pilih PHP, kita kan sekarang array. Nah, array ini kita pilih, kan tadi kita di sorting. Nah, kita pilih contoh sorting array. Di sini kan tadi kalau sort itu kan untuk mengurutkan isi array. Nah, ini kita buat, kita langsung salin aja ya, biar cepat agar teman-teman juga tidak kecapean. Nah, nanti teman-teman tinggal pause video. Nah, jadi untuk sorting ini dia untuk mengurutkan. Sorry. Kok tidak muncul? Jadi teman-teman bisa melihat contoh-contohnya di sini, teman-teman. Sini ada contohnya, kita tes, sama aja sih sebenarnya. Jadi intinya kalau sorting itu dia akan menampilkan seperti tadi, teman-teman. Lalu di sini ada multimedia dictionary, teman-teman. Nah, coba kita kita ketik aja ya. Coba tes ketik. Jadi dia itu misalnya kayak gini. Seperti gimana ya? Dia itu $cars sama dengan array. Terus kita buka kurung, bawahnya itu array. Misalnya kurung sini misalnya itu volva. Sorry. Kita kopas aja teman-teman, biar cepat ya. Ini kita ganti BMW, misalnya sini ada 15. Kita ganti di sini ada saat, sini 5, di sini 2. Terus di sini kita ganti apa ya? Di sini line over, sini 17, sini misalnya 15. Nah, jadi untuk penjelasan ini, setiap baris ini adalah array yang menyimpan sebuah nama, mobil, stok, dan juga penjualan, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat hasilnya, ini kosong ya. Jadi dari segi penjelasan tadi saya sudah sebutkan kalau setiap barisnya itu menyimpan, misalnya kita mau panggil ya, ini kita copy paste aja. Nah, jadi dia akan memberikan input, dia akan memberikan output, yaitu Volvo in stock 22 dan juga yang terjual itu adalah 18. Lalu ada BMW, itu stoknya 15, yang dijual itu 13. Lalu ada Saab, itu stoknya 5, yang terjual 2, dan juga Land Rover yang stoknya itu 17 dan yang terjual ada 15. Jadi itulah tadi fungsi dari multimediational array, yang dimana array yang berisi array lain, itu mirip tabel dengan baris dan juga kolom.
Iya, benar. Nah, jadi sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan tentang array. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.